Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haji Rusadi dari UPBJJ Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan skill. Tetapi sekarang kegiatan sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19. COVID-19 merupakan musibah yang memilukan bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh penduduk yang ada di belahan bumi yang lain. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi menjadi terganggu tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Itu yang pertama, ada dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah. Sejauh mana dampaknya bagi proses belajar di sekolah? Khusus untuk Indonesia, banyak bukti ketika sekolah sangat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak membuat dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring, namun penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah. Banyak sekali varian masalah yang menghambat terlaksana efektivitas daring tersebut. Antara lain yang pertama itu ada keterbatasan penguasaan teknologi. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru. Yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi masih kurang paham. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Banyak kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi. Selanjutnya ada akses internet yang terbatas. Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet kondisinya masih belum mampu mengkompil media daring. Kurang siapnya penyediaan anggaran biaya juga termasuk dalam penghambat, karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Beberapa kerugian siswa pada proses penilaian. Ada kerugian mendasar bagi murid ketika terjadi penutupan sekolah ataupun kampus. Banyak ujian yang mestinya dilakukan oleh murid pada kondisi normal, sekarang dengan mendadak karena dampak COVID-19 maka ujian dibatalkan ataupun ditunda. Banyak perguruan tinggi di luar negeri mengganti ujian tradisional dengan alat bantu online. Ini adalah kondisi baru untuk dosen atau mahasiswa. Namun penilaian bagi mahasiswa itu bisa saja memiliki kesalahpahaman pengukuran, tidak seperti pengukuran yang biasa akan dilakukan luring di sekolah. Dampak pada lulusan sekolah, lulusan universitas ataupun pendidikan menengah yang mencari pekerjaan tahun ini mengalami gangguan yang hebat karena pandemi COVID-19. Para mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan pengajaran di bagian akhir studi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.